Saya yang dari kecil itu beragama Islam. Saya memang sengaja sowan ke Romo Budi yang secara agama beda. Nah, maka saya di sini pakai peci Romo. Biar kelihatan saya itu memang betul Muslim. Romo itu Katolik gitu ya. Nah, pesan ini yang ingin saya harapkan, walaupun secara simbol jelas berbeda, tetapi saya yakin punya misi, ya Pak Taslim ya, punya pikiran, punya pandangan yang sama tentang Indonesia. Karena ini kan kita ini, saya Muslim Indonesia, Romo Budi kira-kira itu adalah Katolik 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, ujung-ujungnya tetap Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia ini, ya kita harus merawat bangsa kita. Kan gitu Romo-Romo, kira-kira ya Romo ya. Betul. Dan itu yang disampaikan Pak Taslim tadi, 100% Katolik, 100% Nih, Indonesia. Saya ngutip Monsinyur Itu kan warisan dari Sugio Pranoto. Monsinyur Sugio Pranoto. Jadi Monsinyur Sugio Pranoto ini uskup pribumi pertama, pribumi dalam tanda kutip artinya pada masa kolonialisme Belanda. Nah, beliau uskup pertama yang markasnya ada di Jalan Pandanaran. Beliau juga pahlawan nasional, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Beliau juga nama untuk universitas tempat saya bernaung sekarang ini, Unika Sugio Pranoto. Panjangan kan UIN, Wali Songo, Pak Taslim, Unwahas. Ini 3 universitas. Unwahas, UIN, Wali Songo, Unika Sugio Pranoto. FKUB Provinsi Jateng, beliau ketua, panjenengan ketua dari Yayasan Tasawuf. Saya kebetulan di keuskupan itu menjadi ketua komisi Justice and Peace and Integrity for Creation, itu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, tapi dalam corak interreligius, karena basisnya di situ. Nah, kembali tadi yang dikutip Pak Taslim, 100% Katolik, 100% Indonesia, itu sebenarnya mirip-mirip, bahkan filosofinya sama dengan guru para guru. Beliau gurunya para kiai loh. Monsinyur ya. Monsinyur ya. Kiai, ayo Mbah Soleh Darat. Makamnya ada di Bergodo. Ya, Mbah Soleh Darat. Ya. Mestinya beliau juga di Taman Makam Pahlawan ya, tapi kerendahan hati beliau dimakamkan bersama rakyat. Tidak Dan kerso. beliau kan salah satu inspirasinya kan hubul watan minal iman lah. Bisa nyanyi loh beliau. Ya lal waton, itu beliau bisa ini. Suatu cinta tanah air itu menjadi ekspresi iman, dan yang benar jadi ekspresi iman bukan hanya sekadar klaim hubul watan minal iman, tapi kemudian bikin geger terus. Ada yang prinsipnya pengennya seperti mengungkapkan imannya untuk bangsa, tapi nyatanya untuk bikin resah. Tidak usah disebut siapa, tapi kita semua pada umumnya ngerti. Nah, Pak Taslim, Pak Saikan ini tamu-tamu istimewa saya hari ini. Tapi ini juragan ini sudah doktor. Saya masih kandidat ini. Ini agak ada imbang sedikit, tidak apa-apa ya. Beliau sudah dokter full, siap profesor. Aku dokter Amin. baru 90%, belum ujian terbuka. Kuncinya dia nunggu ujian tertutup dan terbuka. Saya siap terbuka sebenarnya, tapi naskahnya belum jadi. Naskahnya belum jadi. Pernah Gus. Jadi di waktu kita nunggu di tempatnya Habib Lutfi ya dengan Pak Rektor beliau. Iya. Sama matur Pak Rektor, ini Pak Taslim ini sudah siap untuk ujian terbuka karena sudah terbuka di mana-mana. Tapi belum ujian tertutup. Naskahnya tinggal merapikan saja. Dirapikan, tertutup, terbuka. Wah. Ya. Monggo. Ini moderatornya beliau. Tamu moderator. Iya. Sama, jadi moderator gitu. Enggak, ini topiknya kan kita lagi bincang
urusan agama yang toleran ya. Ya. Jadi saya kira mungkin pandangan-pandangan kita tentang toleransi itu kan tidak hanya toleransi yang pasif ya, tapi kita lebih ke toleransi yang aktif. Ya, seperti saya hari ini sowan ke Romo ini kan tidak kali yang pertama. Mungkin Gus Khan ini baru yang pertama. Pasturan saya ini juga pondoknya. Maka seluruhnya udah di pesantren saya aja di pondoknya. Jadi Taslim, Ya. Gus Uki yang Ya, Mas Bumi, Habib Umar, Al-Atos, banyak yang sudah ke sini. Fadli, Para biku, para bante sudah kemari kita membincang ya. Ini kan menandakan bahwa memang kita ini benar-benar orang Indonesia. Tadi saya kan tertarik dari Romo Budi tadi. Ternyata secara tidak langsung kita bertiga ini dari tokoh-tokoh yang cinta tanah air. Ya, Dari Pak Sugio Panoto itu Monsinyur Sugio Panoto juga sangat cinta tanah air. iya, iya. Saya dari Mbah Soleh Darat. Wali Songo. Wali Songo itu kan juga terkenal dakwah dengan budaya yang sangat manusiawi. Yang Pak Taslim ini Universitas Wahid Hasim. Ini juga Ya, bapaknya Gus Dur. Bapaknya Gus Dur. Ini kan juga tokoh nasional, Kurang apa lagi? tokoh dan budaya. foto Gus Dur juga ada di sini. Iya. Ini kan juga ada. Nah, Ada Gus Dur, Mbak Yeni, Bu Sinta. memang agama itu kan menurut saya itu kadang-kadang ini bukan agamanya Romo ya. Agama itu kadang-kadang memang mudah disalah tafsirkan bagi para pemeluknya. Kalau saya merasakan itu, agama itu kan pasti selalu minimal punya dua dimensi. Satu dimensi dogma ya, atau dimensi credo, tata cara beribadah. Setiap agama pasti punya. Nah, ketika bicara dimensi credo, pasti antar agama itu berbeda. Nggak mungkin sama. Sholatnya saya Pak Taslim pasti beda dengan sholatnya Romo, itu pasti. Nah, maka dalam ranah credo ini kita sebagai bangsa Indonesia jangan sekali-kali mempersoalkan, karena pasti berbeda. Ya. Sama pun nggak bisa. Ya, itu manifestasi dari toleransi aktif itu. Jadi Nah, yang kedua, ini yang perlu kita, itu yang aspek community system atau sistem kehidupan, aspek sosialnya. Dan ini pasti sama antar agama. Apa samanya itu? Kristen, Muslim, Hindu, Buddha pasti mengajarkan persatuan, kesatuan, gotong royong, cinta tanah air pasti. Maka ini ada kesalahan kadang-kadang teman-teman kita, saudara-saudara kita itu kadang-kadang kesalahannya itu yang ini level tadi itu credo itu kadang-kadang dipersoalkan. Ini jadi masalah. Padahal mesti beda. Iya, pasti beda. Pasti akan masalah ketika orang mempersoalkan credo. Yang kita bangun bersama adalah sosialnya. Ya, kerja bakti, kita membangun persatuan, kesatuan. Karena semua agama pasti itu sama. Tidak ada agama yang nggak mengajarkan persatuan, kesatuan, kerukunan, keadilan itu pasti. Gitu. Nah, maka memang mungkin pesan kepada warga teman-teman semua itu ya beragama itu yang sudah beda jangan dipaksa untuk disamakan. Yang sudah sama jangan dipaksa dibedakan gitu. Inilah kita orang Indonesia seperti ini. Gitu. Ini dipopulerkan oleh almarhum Kiai Haji Muzadi, Hasyim Muzadi. Ya. Kan seperti itu. Sebenarnya agama itu kan enak, orang beragama itu sudah jelas aturannya, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang haram, mana yang enggak. Tapi karena kesalahan pemahaman itu, maka akhirnya menjadi konflik. Nah, contohnya kan gini Romo, ini yang kalau sekarangnya masih in itu. Ketika bulan Desember dan tahun baru di internal umat Islam, oknum-oknumnya itu lah kira-kira ya. Itu kan masih ramai ya. Haram mengucapkan selamat Natal, nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Saya bingung, nggak bolehnya kenapa? Ada orang yang mengatakan, oh kalau mengucapkan selamat Natal itu menjadi Kristen, menjadi Katolik. Karena itu menyangkut keyakinan dan itu ya. Padahal untuk jadi Katolik butuh pelajaran 1 tahun. Nah,
Tidak hanya sekedar Nah, mengucapkan ini- selamat Natal. dijawab langsung dari romonya itu. Orang menjadi Katolik tidak semudah itu. Iya. Perlu proses. Sama juga Romo. Apalagi jadi romo ya. Ya. Berat. Di Roma butuh waktu 12 tahun. 12 tahun, Dari nah, iya. SMP. Kalau Roma Projo Semarang, Nah, 12 tahun ya romo. 12 tahun minimal. Jadi Lebih. jadi kan berarti tidak semudah orang mengklaim bahwa jangan mengucapkan selamat Natal loh. Anda nanti jadi Katolik, Jadi Katolik. Anda jadi Kristen gitu kan tidak semudah itu kan. Tidak semudah itu. kalau saya kan gini Romo. Memang menjadi muslim pun tidak semudah itu ketika membaca syahadat, kemudian muslim nggak serta-merta gitu. Iya, iya. Walaupun di dalam hukum Indonesia itu ucapan itu bisa merubah status hukum. Iya, iya. Contohnya orang jual beli gitu kan. Iya. Jual beli mobilnya Pak Taslim, mobilnya Romo Budi bisa menjadi mobil saya. Itu kan karena ucapan. Iya. Tetapi kan ucapannya seperti Mau apa? tak beli gitu. Tapi nek orang dibayar. Ucapan itu kan yang ada ikrar jual beli, ada kesepakatan harga, ada pembayaran, tertulisnya, ya. sampai lunas baru pindah. Balik nama. Balik nama. Loh, ini Romo Budi sekalipun, seandainya sekarang ini membaca syahadat 10 kali pun itu tidak serta-merta menjadi muslim ketika tidak diawet dengan niatan ingin masuk Islam. Iya. Kemudian dipandu oleh tokoh Islam dan Iya. yang ketiga mengucapkan bareng-bareng. Iya. Enggak, Ada persiapan. ada perencanaan, ada niatan, ada proses, ada persyaratan gitu. Tapi kemarin sudah ada niat loh mau minta tak ajari baca ayat-ayat yang lingkungan itu ya. Iya. Nah, kadang-kadang itu kan begitu mudahnya ketika masalah agama itu orang menjadi takut ketika mengucapkan selamat Natal. Saya tuh malah kemarin Romo, saya agak ya gimana ya? Ada oknum, saya katakan oknum ya, ini bukan Ya, ulama ya, lah, ya, ya. ulama nggak begitu. Dia punya jamaah pengajian, ditanya oleh jamaahnya, Ustaz, saya ini pedagang ayam. Bagaimana saya sebagai pedagang ayam itu kemudian ada orang membeli ayam, orang Kristen, saya tahu dia itu nanti untuk jamuan makan Natalan di gereja. Ustaznya ini mengatakan, kamu nggak boleh menjual ayam dengan itu kalau tahu itu untuk Natalan. Karena itu haram. Anda membantu kegiatan agama umat Kristen. Waduh, ini ustadz yang wawasannya sangat sempit itu. Perlu Bahaya. perlu kesini ngopi dulu. Perlu ngopi bareng dulu biar paham. Berarti aku yang menikmati ayam ikut haram nanti. Kalau pandangan Romo gimana tentang ini tadi? Iya, menarik. Artinya kan Romo sendiri kan tidak, tolong dong ucapkan selamat Natal pada saya kan enggak kan? Ya, kami ketika berkah dalam Romo selamat merayakan Natal itu kan artinya kan itu keluar dari niat sendiri saya untuk menghormati ya. Kalau kita diberi ucapan selamat Natal ya syukur pada Allah, alhamdulillah, tidak memaksa untuk, karena bagi kita kan hakikatnya bukan pada bahwa ucapan, saling memberi ucapan itu kan suatu keikhlasan, kerelaan. Ketika ada sahabatku yang sudah mengalami kemenangan selama bulan Ramadan, menyelesaikan ibadah puasanya di bulan Ramadan, kemenangan di hari raya Idul Fitri, aku ikut bersuka cita dengan panjenengan, maka saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Itu suatu bela rasa, ungkapan ya kesetiakawanan, solidaritas. Apa yang dirasakan sebagai kegembiraan sahabatku juga menjadi kegembiraan. Apa yang menjadi keprihatinan sahabatku menjadi keprihatinanku. Ucapan selamat Natal juga dalam konteks itu, lebih dalam konteks sosial, bukan dalam konteks fikih atau aspek rindu tadi. Oh, jadi Romo sudah tahu fikih juga ya? Ini bergonjengan nih. Jadi kalau yang disampaikan Pak Saikan tadi kan ini, persis dua itu juga yang kita pahami bahwa dalam hidup beragama, beriman, apapun agama dan kepercayaannya itu dua aspek itu penting. Ada yang disebut bahasa sederhananya ungkapan, ya. Ungkapan iman. Panjenengan ungkapan iman jelas. Kalau ada
ini misalnya ya, aku Nah. ini pengalaman konkret. Suatu kali saya mengalami mogok karena ban saya pecah, ban kendaraan pecah. Lalu ada orang yang membantu saya, itu sebelum membongkar ban yang pecah itu dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini berarti seorang muslim Iya. bekerja dan begitu selesai dia mengucap Alhamdulillah. Iya. Ini ungkapan, ini khas. Nah kalau kami Padahal itu ban Katolik ya. ban Katolik, Berkatolik dipatakan Bismillah. liturgi tadi, Iya, iya, iya. liturginya ya memang berbeda. Ketika aku memberi ucapan berkah dalam, shalom, nah, orang terdeteksi spontan, oh ini Katolik. Sama-sama Kristiani misalnya, kalau kami kan Katolik membuat tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh Katolik. Tapi kalau misalnya ada seorang pendeta memimpin doa, dia langsung hening dan berdoa, Allah Bapa tanpa tanda salib Kristen. Oh, Iya, iya, iya. Jadi jelas kredo dan ungkapan imannya jelas. Itu pasti berbeda. Iya, iya. Dan ketika itu dipersoalkan akan muncul konflik. Muncul konflik karena ya Pasti. memang ini ciri. Iya, iya. Nggak bisa. Suatu ciri, mosok ciriku yang khas begini lalu menjadi soal karena aku beda dengan Pak Taslim dengan Pak saya kan enggak. Nah lalu yang sama tadi namanya perwujudan. Perwujudan. Apa yang baik yang kita lakukan, kerukunan, keadilan, cinta kasih itu nggak kenal agama. Iya. Siapapun berbuat baik, perwujudannya itu ya sama. Betul, betul. Kan nggak mungkin Iya. kalau, waduh, sopir bus itu kok anteng, tenang, ini mesti Katolik ini. Belum tentu. Kecuali waktu dia nyopir, dia bikin tanda salib. Oh, sopirnya Katolik. Ada simbol. Iya, atau nyopirnya, wala malah nabrak. Jadi ungkapan dan perwujudan itu, kalau ungkapannya pasti berbeda. Iya. Tapi kalau perwujudannya ya, lalu menjadi berbeda, menjadi sama di dalam wujud apa yang dibuat secara manusiawi, kemanusiaannya. Itu juga ada Romo, malah yang lebih mendalam dan mungkin belum semua orang bisa menerima perbedaan antara Muslim dan Kristen. Mungkin bisa Katolik, bisa Protestan. Contohnya begini. Ketika ini bicara perbedaannya, saya bukan berarti memaksakan berbeda, tapi cerita saja. Ketika memahami tentang Nabi Isa, Ya, nah ini kan lebih agak dalam hari ini, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nabi Isa itu dalam keyakinan kami, Pak Taslim, umat Islam, itu kan utusan Allah. Iya, Nabi, murid Nabi, sama-sama putra Maryam. iya, Dalam Islam pun mengakui bahwa Nabi Isa putra Maryam. Ketika Romo dan kawan-kawan Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu bukan Nabi, tapi bisa dimaknai sebagai Tuhan atau sebagai Yesus. Gitu. Nah, ketika seperti ini, saya sebagai orang Muslim nggak usah protes. iya, iya. Gitu kan. Sampai kapanpun kita nggak usah ngomong di mana-mana itu Nabi Isa bukan Yesus, Nabi Isa bukan Yesus. Loh, sampai kapanpun, mulai sejak kapanpun ya Oknumnya Nabi sama. Isa ya memang utusan Allah, bukan Yesus. Dan oknumnya sama itu. Tetapi ketika pandangan teman-teman Katolik, ya silahkan, itu keyakinan itu menganggap Nabi Isa Yesus, silahkan. Gitu. Nah, ketika ini kemudian seandainya orang Islam juga marah-marah sama orang Kristen, kamu kurang ajar, nabiku menganggap Tuhan, bahaya. Iya, iya. Sama juga kemudian mungkin orang Katolik mengatakan, enggak, itu Tuhan saya, kamu jangan anggap nabi, Tuhan saya itu. Iya. Ketika dua kubu, katakan itu dua kelompok ini bersikap mempersoalkan perbedaan itu, ya tukaran terus, nggak akan damai gitu. Karena ini kredo, simbol gitu. Ini yang paling itu malah itu sebenarnya itu. Makanya saya tidak suka ketika ada teman-teman ada yang bikin tulisan atau ceramah mengatakan Nabi Isa bukan Yesus. Ya memang betul dalam konteks pandangan Islam, Nabi Isa bukan Yesus memang. Ya Nabi Isa utusan Allah, Rasulullah dalam pandangan kami Muslim gitu kan. Gitu loh. Dan kalau kami memahaminya itu soal bahasa. Jadi, betul. ketika Yesus disebut dalam bahasa Arab, yang dipergunakan memang Isa, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Al-Masih. Nah bahasa Ibrani Ya. Yeshua Masaya. Bahasa. Oh, Ya, bahasa.
Nah, tapi itu merujuk pada pribadi yang sama. Oknum yang sama ya. Oknumnya kan sama. Bahwa kita memang, nah ini dalam konteks teologi Katolik juga, untuk umat Katolik pun juga tidak mudah ketika menyebut Yesus sebagai Tuhan. Itu maksudnya apa toh? Iya. Yesus ini kan sebagai utusan Allah dengan segala ketaatan dan kesetiaannya menjalankan begitu rupa sampai dia mendapat gelar. Ilmu itu gelar. Ngaji betul ini. Ngaji. Iya, iya. Ngaji ini. Gelar Tuhan itu sebenarnya ya seperti Tuanku gitu. Iya, iya. Sesuatu yang mulia. Iya, iya. Oh, gitu. Memang kemudian ada yang lebih dalam lagi. Dipermuliakan. Mengimani bahwa Yesus inilah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Pribadinya? Ya, pribadinya kan sama. Jadi figurnya kan sama ya. Dan cerita Natal itu kan sebenarnya di Al-Quran juga sama. Iya. Lahir di Baitul Lahem, Maria itu perawan suci, Roh Kudus, ya kan? Saya malah banyak belajar justru dari surat Siti Al-Maria. Nah, nanti saya ajari bacanya, Romo. Kisah-kisahnya itu lebih dramatis. Iya, dramatis. Dibandingkan dan di dalam Injil itu sangat simpel ya, karena Cerita Natal itu. intinya ya bahwa ada realitas kelahiran sosok pribadi yang kemudian diberi nama Yesus. Iya. Perkembangan dan semuanya, setiap orang punya punya pengalaman, punya refleksi, punya latar belakang. Iya. Dan tidak perlu itu menjadi Iya. Justru. Saya mengatakan saya banyak belajar. Jadi kisah-kisah kanak-kanak Yesus yang begitu penuh dengan kemujizatan itu yang tidak ada dalam Injil. Sejak masih kanak-kanak loh, misalnya ketika sedang Siti Maria menyusui bayi Yesus ini, Nabi Isa yang masih bayi ini disusui, lalu ada orang yang mengajak, kamu perempuan sundal, kamu punya. Tiba-tiba bayi bisa bicara. Mendustai ibuku, gitu kan. Iya. Jadi kisah-kisah itu yang bagi kita memperkaya. Iya. Dan mestinya ketika seperti ini saya mendengarkan cerita dari Romo Budi itu, saya ya mendengarkan sebagai tambahan informasi, bukan dalam konteks kemungkinan menyalahkan, mendebat, apalagi lalu aku ikut mengimani seperti itu, katakan tidak begitu. Kalau saya merasakan justru ikut gembira ketika Romo merayakan Natal gitu kan. Jadi ingat kan cerita bagaimana Yesus atau Isa Al-Masih itu lahir mulai dari kanak-kanak sampai dewasa sampai menjadi orang luar biasa kan gitu kan. Dan dia yang mengucapkan selamat Natal pertama kali di dalam Al-Quran malah disebut, diajarkan begitu. Iya, jadi yang memberi ucapan selamat Natal pertama itu ada, betul. Dan itu yang tadi kredo itu sebenarnya menarik cerita ayam dan ban pecah tadi, Romo. Iya kan. Jadi menurut perspektif atasnya. Iya, jadi kredo itu nanti bisa ketemu di ranah-ranah sosial. Ketika orang mau jual ayam, mau digunakan untuk Natalan, kemudian ada seorang Muslim yang menolong Romo ketika ban pecah itu, gitu kan. Ini kan menarik. Artinya ketika ayam ini kan netral gitu kan. Ayam ini kan netral. Yang kita ya itu jadi jawaban, mohon maaf loh ya dengan segala hormat, itu jawaban yang tidak cerdas gitu. Jawaban yang tidak cerdas, karena jawaban yang cerdas itu kan mengembalikan bahwa posisi ayam itu kan benda makhluk dari Tuhan yang dipersembahkan untuk umat manusia kan begitu kan. Nah, soal transaksinya itu kan relasi sosial, justru ini perekatnya di sini. Ban pecah, masa ini jangan ditolong loh, ini kan ban Katolik kan. Itu malah unik loh waktu itu ya. Itu terjadi tahun 99 peristiwa itu terjadi. Iya. Jadi saya dalam perjalanan habis dari Klebu mengantar Romo Edi Serikat Yesus dari Karanganyar pindah ke Klebu, lalu saya dari Klebu mau ke Ignatius Magelang. Ada acara dengan para pengusaha Katolik yang sore itu ada persekutuan. Saya diminta untuk memberikan renungan. Nah, saya malah dapat renungan itu karena temanya kan persaudaraan. Begitu ban pecah ini di tengah bola waktu itu ya, belum seramai sekarang, arah dari
Sundang Sono menuju ke Muntilan itu. Saya bingung, ini banku pecah, aku nggak punya dongkrak. Pikir saya, oke lah aku nunggu orang baik lewat. Di tepi jalan wajah kusut, saya berdiri, dan ketika itu saya lihat persis ada mobil di tengah-tengah spion itu ada rosario salib itu. Rosario kan Katolik. Iya. Biar aku nunjukin bahwa aku ini juga Katolik. Iya. Aku tidak hanya melambaikan tangan untuk nyetop. Iya. Tapi aku sambil nyetop sambil Oh gitu ya. Iya. Biar tahu bahwa ini Sama-sama Katolik. Iya. oh, pertolongan. Iya. Ini enggak, ini lewat. Takut malah. Iya. Karena enggak kenal. Nggak kenal. Wah, terus dari atas kelihatan lagi mobil L300. Ada suster-suster. Entah ordernya apa. Iya. Aku mau tunjukkan bahwa aku nggak cuma Katolik nih, aku Romo. Iya. Maka sambil nyetop ini tak berkahi. Oh gitu ya, itu iya. Simbol ya. Hanya Romo gitu. Iya. Lu ini ya lewat, malah saya beli gombur iki lho. Isa oleh aku karena nuding-nuding yunek kayak gini. Aduh. Tapi kita ini ya. Iya. Masa akhirnya udahlah ini tak tinggal, aku tak cari angkot. Nah begitu aku mau jalan, truk lewat tadi, saya berhenti. Loh, Mas, kenapa mobilnya? Mau ke Mas, bannya pecah. Dia berhenti. Masya Allah. Dengan dongkraknya dia nolong saya. Tidak perlu pakai gini-gini tadi. Tidak perlu ya. gini, dia langsung nolong. Iya. Dan dia sebelum bekerja itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai mengucap Alhamdulillah. Lebih dramatis lagi. Aku kan bingung. Ini ada orang baik begini, ini tak kasih hadiah apa? Iya. Waktu itu sebagai Romo, uang saku saya 75.000 di Karanganyar. Iya. Saya mikir 75.000 ini 50.000, 20.000, 5.000, sing tak caoske sing endi? Iya. Sing 5.000 kok sithik. Sing 20 20.000 mungkin rada sedeng. 50 kok rada. Kokean. Lah begitu tak buka dompete, kalingan sing 20.000 wis tak nggo tuku sono. Zaman semono. Iya. Garek 50.000 mbek 5.000. Lah ini menarik. 5.000 kok sithik banget, 50.000 kok aku Kokoy. dompetku kosong. Apa yang dikatakan sopir truk yang membantu saya? Iya. Dia bilang gini, Mas gak usah repot lah, sesama sopir tahu lah. Loh, tapi kalau cerita sopir, lah ini menarik. Untung, agak super tuh untung. Ya gak tahu kan, oke Mas. Lalu apa yang ada pada saya di mobil waktu itu, saya berikan ke dia. Dia mengatakan begini, saya masih kudu ganti ban, saya masih kudu golek dongkrak. Iya. Jadi dia menolong dengan ikhlas. Dengan ikhlas ya. Tanpa diskriminasi. Loh, nek saya pakai baju gini, Iya, itu iya. kan dia pasti tahu ini Iya. pasti bukan kiai kan. Iya. Ini Iya. era pendeta ya Romo. Romo. Kan. Tapi dia tidak kemudian wah. Tapi Romo pakai. Oh, Saya sejak iya. dulu kemana-mana selalu pakai Iya, baju iya. identitasku. Jadi itu yang terjadi. Jadi belajar dari Iya, bisa jadi sumber belajar kan bagaimana kita menolong tanpa harus 99. Ini kan maknanya kan bisa begini Romo. Ternyata teman-teman masyarakat bawah Iya. itu justru perilakunya, sikapnya itu tulus. Betul. Ketika nolong nggak pernah memandang siapa, tulus sebagai sesama manusia gitu. Maka sebenarnya kan benar ketika ada orang mengatakan itu orang Indonesia itu sebenarnya itu cinta gotong royong, cinta damai. Tapi kenapa sih kok masih banyak konflik, banyak huru-hara, masalah di mana-mana itu? Ternyata ketika dianalisis itu sebenarnya bukan keinginan rakyat yang sebenarnya. Iya. Itu ada tanda kutip, ada kompor-kompornya yang orang yang punya kepentingan. Itu bahasa Jawane konflik of interest. Ada Ya. udang di balik batu. Ada udang di balik gimbal. Makanya saya selalu mengatakan begini. Jadi kalau dalam hal kerukunan, aku tuh justru banyak berguru dari akar rumput. Iya. Jadi jangan dibalik bahwa lu kok Iya. harus bawa pada gontok-gontok. Enggak, di Iya. bawah itu rukun. Rukun. Iya. Yang suka gontok-gontokan tuh kadang-kadang menengah ke atas, yang punya maksud konflik of interest,
punya mau untuk kepentingan tertentu lalu dia mencoba untuk mengadu domba. Nah ini yang Ini saya punya pengalaman menarik, Mas Taslim. Ya. Ketika tadi itu, saya ini kan mulai bulan Desember kemarin, saya mulai riset tentang proses pendirian gereja di Jepara. Yang di mana? Dan di Bang Sri itu di apa? Dermolo. Dermolo. Gereja Kristen itu ya? Ya, GITC. itu saya bukan masalah cara penyelesaian masalah, itu kan urusannya, kalau penyelesaian masalah kan Mas Taslim FKUB. Siap. Saya ingin mengetahui di Bali itu sebenarnya apa sih konflik itu, sebenarnya ada nggak konflik itu. Saya baru pendahuluan lah ketemu beberapa orang itu sudah ya ada makna yang menarik walaupun belum final. Jadi isu pendirian gereja itu selalu muncul ketika menjelang pemilihan. Bisa pemilihan kepala desa, ada motif politik ya. Ketika pemilu itu sering muncul, tapi ketika enggak itu enggak gitu. Nah ini artinya kan aneh gitu. Terus yang kedua itu ternyata kan masyarakat yang dekat dengan pembangunan gereja itu mah nggak ada masalah sebetulnya masyarakat itu. Yang masalah itu adalah orang yang agak jauh gitu dengan berbagai argumen gitu. Nah maka ini kan sebenarnya ketika para elit atau orang yang menengah ke atas itu mungkin membiarkan, tidak mengintervensi kepentingan, tidak mengintervensi persoalan, saya yakin masyarakat bawah itu ayem, tentrem, nggak pernah ada konflik gitu. Jadi atasnya yang KUB mungkin lebih memahami tentang konflik antara agama kira-kira. Iya, jadi memang benar yang akar rumput tadi ya Romo. Kan saya juga belajar dari Romo kan. Romo ini kan senior FKUB Provinsi Jawa Tengah. Jadi potret-potret perjalanan kami ke Lasem lah sampai Wonosobo, kemudian Pekalongan, menarik. Jadi di Pekalongan itu ada komunitas Hindu, di situ ada pura di situ, pura. Kemudian mayoritas di situ ya tetap Muslim gitu. Ada sampai cerita Romo. Yang Muslim, yang Hindu, ketika umat Hindu mau merayakan hari besarnya, mulai dari pernik-pernik bikin ogoh macam-macam. Lu itu iuran. Monggo Pak Eko. Iuran warga. Lanjut kawan Pak Eko. Oh, swastiastu. Ambil kursi Jadi sahabat kita. Ya. Ayo sini, geser sini. Ini langsung streaming. Nanti kalau di sana kayak anak yatim. Nah, ini pas saya mau cerita tentang tentang puranya, kebetulan Pak Eko ini di Pekalongan setelah Sarasian itu kan Romo. Saya ngobrol di situ, ternyata ada iuran beli kambing untuk kebutuhan selamatan macam-macam, yang warganya campur, yang Islam, yang Hindu, yang lain-lain di situ. Tanpa babi-bu iuran lah, tidak. Ya. Babi-bu pakai bu toh, tidak hanya babi. Babi bu. Loh, tapi cerita babi Romo, kalau Romo ngasih babi saya, jangan cerita kalau babi. Jadi kalau saya tidak tahu kan tidak ada hukumnya. Makanya jangan dikasih tahu kalau misalnya saya kesini kasih babi. Tapi kan aku yang berdosa, aku menipu. Loh, perspektif Romo begini, jangan menipu. Oh, ini hidangan yang enak buat saya, maka saya hormati teman saya yang datang. Makanya kalau teman-teman datang ke sini, rawuh ke sini, saya selalu paling aman tuh pesennya kalau ada makan ke nasi padang. Itu dijamin halal. Ini juga snacknya halal ini. Ya, ini kan ekspresi toleransi aktif. Saya mau masuk ke itu toleransi aktif. Jadi iuran kambing. Ternyata kambing setelah disembelih ini daging Hindu, ini daging Islam, enggak ada. Jadi enggak ada daging beragama kan enggak ada. Nah, perekat saya sering matur kan, jadi perbedaan itu harus jadi perekat, bukan jadi penyekat. Romo, kiai, bedinde, setengah romo, setengah kiai, ini ya jadi perekat lah. Orang jelek. Iya, saya ini nggak jelas, kadang-kadang ada temennya, Taslim itu kita kafir ya, kayak gitu, wes semoga lah gitu, tapi
Kadang-kadang jadi romo, kadang-kadang pendeta, kadang-kadang kiai gitu. Kamu kan begitu. Itu konsekuensi pertanggungjawaban sebagai ketua FK. Iya, iya. Tapi saya tidak pernah meragukan keislaman. Alhamdulillah. Saya juga tidak mengklaim beliau Katolik. Alhamdulillah. Tetap beliau kiai saya. Sekalipun sekali waktu saya harus mewakili Katolik. Nah ini, monggo Pak Eko. Jadi ini tadi kita ngobrol soal apa namanya agama, Ekspresi keagamaan. ya mereka yang Namanya toleran. Ya. liturgi ibadah itu kan mesti ya berbeda, rasa dati masalah. Tapi yang namanya ungkapan ya secara sosial kebaikan itu universal. Betul. Saya kira Maka dalam agama Hindu juga seperti itu. Apalagi Iya. Hindu juga pasti mengajarkan kedamaian, pastilah nggak ada Dan- agama yang tidak mengajarkan itu. Dan dalil-dalil atau teks-teks agama itu kan nanti bermuara pada kohesivitas sosial tadi. Jadi bagaimana kita menanam bareng-bareng pohon zaitun, bagaimana bareng-bareng kita membantu banjir. Itu kan dalilnya apa ya, cari ke kitab suci masing-masing kan gitu kan. Tapi ketika ketemu di situ kan orang terus rembukan sholat kan. Saya sering selaras sama Monsignor Rubiat Moko kan di foto saya yang terkenal itu sebelum Syekh apa namanya Grand Al Azhar ketemu. Oh, kan lebih dulu saya Romo ketemu Monsignor Rubiat Moko kan. Saya kan teringat yang sering diputar itu pernyataan itu ya Bung Karno, Pak Gus Dur ya, Bung Karno ya. Itu kan sering mengatakan kalau kalian jadi orang Hindu, jangan jadi orang India ya. Nah, India. Kalau kamu orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kalian Katolik itu jangan jadi orang Roma. Ini Hindu Jawa ini. Pak Eko. Artinya kan memang kita ini orang Indonesia itu ya yang Muslim lah Muslim Indonesia, yang Katolik ya Katolik Indonesia, yang Hindu Indonesia. Kenapa seperti itu? Kita terikat dalam konteks kebangsaan itu terikat dengan yang namanya Pancasila di atas ini. Bukan berarti kemudian agama di bawah Pancasila, bukan. Dalam konteks berbangsa itu memang kita punya. Kalau dalam kita apa? Kalimatung Sawa, Pak ya. Itu kan kesepakatan Kalimatung Sawa. Yang diikuti itu kan kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ini kan memang harus kita kan negara kesepakatan. Kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kan harus kita hargai selama kesepakatan itu baik. Termasuk hormat kepada pemimpin itu kan kita harus taat kepada pemimpin. Tapi ada catatan selama pemimpin itu memang betul-betul baik, tidak menyuruh kepada yang maksiat atau kemungkaran. Gitu. Siapapun pemimpinnya. Gitu. Nah, ini ya pemimpin menarik, kita menarik ke Hindu ini Pak Eko. Jadi kita biasanya kan ketika bicara pemimpin itu kan perspektif kita mayoritas minoritas. Ada yang menarik Romo dan Pak Eko juga tahu bahwa asosiasi ini FKUB provinsi kan seluruh Indonesia. Nah FKUB provinsi itu kemudian bersepakat, ini juga kesepakatan. Berkumpul kemudian membentuklah asosiasi FKUB seluruh Indonesia di Bali tahun 2016. Itu ketua umumnya itu Hindu, Mas kan Hindu Romo. Maka ketika kita inisiatornya kita dari Semarang. Iya dari Semarang kita dari Semarang. Kemudian pertemuan pertama di Bali. Pertemuan pertama di Semarang, kedua di Bali. Dibentuklah asosiasi itu dengan ketua Pak Ide Pangelingsir Putra Sukahet itu Hindu. Ini kalau bicara minoritas mayoritas tidak ketemu. Ini betul-betul toleransi yang aktif tadi. Toleransi aktif. Masih tidak hanya bahasa, tidak hanya komentar, tapi dilaksanakan. Ya, dan periode kedua terpilih lagi beliau. Kadang-kadang orang beragama itu kan hanya mentok di ucapan sebenarnya. Padahal agama itu kan harus integratif, harus sama antara keyakinan, ucapan dan perbuatan harus sama kan. Kadang-kadang orang itu mengatakan saya cinta perdamaian, saya cinta toleransi, tapi di belakang ngompor-ngompornya orang untuk konflik. Itu kan artinya kan belum terintegrasi kan itu. Maka di Islam itu kan ada konsep bertakwa itu Romo. Itu kan ya
apa itu atas tiku bikolbi, membenarkan hati dengan hati, wal kaulu bil lisan, itu mengucapkan dengan kata-kata, wal arkanu bil arkan, itu mengamalkan dengan tindakan. Ini definisi takwa dalam kalau bahasa Arab itu. Maka orang yang bertakwa itu kan dalam Islam itu predikasinya sangat tinggi sekali. Maka itu hadiahnya dalam Quran itu adalah Jannatul Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang sangat indah yang kita nggak bisa membayangkan dengan kata-kata. Karena bertakwa itu memang sosok manusia yang sangat sempurna. Karena dia betul-betul antara hati, ucapan dan perbuatan itu betul-betul sama persis gitu, tidak berbeda. Dan itu nggak gampang jadi orang begitu itu. Itu yang namanya orang yang sudah utuh, integritasnya tinggi. Nah kalau di dalam sebelum Pak Eko nanti membagikan dalam perspektif ini, tadi kan disebut kita ya kalau pemimpinnya baik ya kita ikut. Kalaupun kita memberikan kritiknya itu kritik konstruktif bukan destruktif dan kemudian memecah belah. Gitu. Maka kalau di dalam Injil itu Yesus juga bersabda, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Itu dalam sekali. Artinya apa? Lah kalau hak Allah itu kan keadilan, kesejahteraan, kerukunan, perdamaian. Kalau kaisarnya menjadi sumber yang berlawanan dengan ini, ya jangan diberikan pada kaisar. Kita harus berani bersikap kritis, tapi yang konstruktif. Dalam Islam itu kan ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpinmu. Pemimpin itu ya yang baik, pemimpin yang tidak menyuruh kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Ya itu kan sebenarnya sama, hanya kalimatnya beda antara Injil sama Al-Quran gitu. Intinya pasti sama. Ketika tidak sama gitu. Kalau tadi kan berikanlah hak apa? Hak kaisar kepada kaisar, berikanlah hak Allah yang menjadi hak Allah. Itu kan konteksnya gini waktu itu. Yesus ditanya, Yesus, kamu kan orang yang tidak pernah cari muka. Jawab pertanyaan kami. Boleh nggak bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan tricky, menjebak. Kalau Yesus mengatakan, oke, boleh silahkan bayar pajak, mereka akan bilang, nah ternyata Yesus pro kaisar. Setuju pajak, karena pajak itu kan menindas, mencekik pada masa kolonial. Nah, kalau Yesus mengatakan nggak usah bayar, nggak apa-apa, mereka akan bilang, nah ini ternyata provokator. Ayo kita laporkan, biar ditangkap kan gitu. Berarti di Injil itu ada ayat yang selalu ada ada konteksnya. Ada konteks yang provokator. Ya sama. Asbabun nuzul. Sama. Asbabun nuzul ayat itu sebenarnya. Dan jawabannya apa? Yesus bilang, kamu bayar pajak pakai apa? Lalu mereka memberikan uang dinar. Yesus tanya, ini gambar siapa? Mereka bilang gambar kaisar. Nah kalau begitu berikan pada kaisar yang menjadi hak kaisar, tapi berikan pada Allah yang menjadi hak Allah. Lalu si penanya ini, rombongan penanya yang mau menjebak Yesus, tak berkutik dengan jawaban itu. Mereka pergi sampai lupa ngambil koinnya tadi. Yesus dijebak. Injil itu eksplisit tersebut uangnya dinar, Romo. Iya, uangnya dinar pada waktu itu. Jadi ya. gambar uang yang dipakai pada waktu itu ya. Ini artinya kan saya ingin menyampaikan begini, mengatakan begini, kan masih ada juga sebagian teman-teman yang mengatakan ketika menyebut kata dinar itu kan seakan-akan itu kan uang Islami. Ya tadi sama dengan ban tadi. Dinar itu Islami. Ban mobilnya orang Katolik. Iya, itu dianggap ini hanya saat Rasulullah saja. Ternyata di Injil sebelum itu ada, sudah sebelum ada satu dinar itu bisa untuk hidup cukup dalam beberapa hari. Maka kan ada perumpamaan tentang orang yang diberi bayaran 1 dinar. Sehari 1 dinar. Iya, berarti dinar juga pernah dipakai orang-orang Nasrani, pernah dipakai orang-orang Muslim. Karena uang ini kan netral, Pak Rasli tadi. Nah iya, jadi ini ada clue-clue yang menarik. Jadi
ada dinar, ada ayam, ada ban. Ini perlu menjadi bahan renungan supaya orang tidak kemudian mengklaim bahwa ini ban Katolik, ini ayam Kristen, ayam Islam itu kan. Anjing itu apa beragama kan? Enggak, kan? Walaupun status hukumnya bagi saya tidak boleh makan, babi tidak boleh makan, tapi kan tidak, babi itu tidak beragama kan gitu. Tapi ngomong tentang anjing itu di dalam baik Injil maupun Quran kan menyebut ada hadis yang mengatakan bahwa kalau seorang perempuan sundal memberi minum seekor anjing lalu dua-duanya mati, dua-duanya bisa masuk menjadi jalan untuk masuk surga. Artinya gini Mas, ketika saya pelihara anjing misalnya, ya tidak apa-apa, anjing itu makhluk Allah kok kan. Persoalan kemudian ada kajian di fikih, ada najis, itu kan persoalan lain. Tidak kemudian lalu wah Pak Haji melihara anjing gimana sih? Kalau di Hindu gimana? Ini Pak Eko, Pak. Versi Hindunya kayak apa? Jadi dinamika, kalau saya sedikit ingin dari sisi moderasi sekarang, karena saya 2 malam tahun baru itu saya harus ke daerah juga karena pas Siwaratri. Siwaratri itu hari raya setahun sekali untuk pemujaan kepada Sang Hyang Siwa, yang salah satu ritualnya adalah memang jagra, bertidak tidur semalam suntuk. Nah, di sisi-sisi itu saya menyampaikan bahwa tirakat juga ya, ke moderasi dalam konteks pemerintah. Saya sebagai orang departemen agama gitu, bahwa memang ketika kita bilang bahwa agama saya yang terbaik, itu kan harus bahwa ketika bicara kita istri kita yang tercantik, harus yang jadi masalah yaitu ketika kita agama kita terbaik, agama orang lain kurang baik atau bahkan yang kurang oke. Itu saya sampaikan di teman-teman saya di kalangan umat Hindu kemarin bahwa memang harus begitu. Termasuk jangankan dengan umat lain, di Hindu pun ada perbedaan-perbedaan sangat. Ada juga ya. Contohnya jadi saya bilang ada Hindu keharingan dengan keharingan, Hindu Toraja dengan Toraja, Hindu Jawa dengan Jawa, Hindu Bali dengan Bali. Maka ketika itu umat saya sampaikan bahwa tidak juga boleh berkecil hati, bahwa perbedaan itu sebenarnya dimanapun ada, sama esensinya adalah hidung si A dengan hidung si B pasti berbeda. Tapi kita yakini bersama bahwa fungsi hidung itu apapun namanya, kodratnya tetap sama, yaitu untuk alat menghirup. Itulah, mencium juga ya, mencium, membau. Ya. Membau. Mulutnya orang Indonesia atau bahkan dengan saudara aja kadang mulut itu ada yang agak moncong, ada yang agak pas, ada yang lain sebagainya kan gitu. Kalau moncong jangan lihat saya ya. Namun esensi fungsi bahwa hidung maupun mulut adalah untuk makan dan untuk menghirup itu. Akhirnya beragama pun harusnya seperti itu. Bahwa esensi beragama adalah merubah diri manusia untuk yang menjadi lebih baik, selalu bersyukur, berbakti, memuja kepada Tuhan karena kita sudah diberi banyak nikmat sehingga tidak ada alasan untuk tidak memuja Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Bahwa dalam Hindu Jawa berbeda dan Hindu Bali berbeda dengan Hindu di Keharingan, itu adalah dinamika yang tidak lepas dari esensi ajaran agama itu sendiri. Berikutnya maka saya bilang kita ini sebenarnya kan filosofi kita ini pertama adalah filosofi kacang panjang. Kacang panjang itu kan kacang panjang itu ya, dipotong-potong di sayur, nggak pernah berubah namanya. Tetap kacang panjang. Tidak. Walaupun sudah berubah bentuk, sudah pendek, tetapi tetap saja menjadi tidak kacang pendek ya. Kacang pendek, apa itu sebutannya. Lalu tentang perbedaan di wilayah seni, seni gamelan. Gamelan itu akan menjadi indah memang kalau ditabuh bersama-sama. Bahwa sebenarnya kalau sendiri tendang ya ketiplak. Apalagi diikuti dengan saksofon. Nah, itu tadi. Jadi terkenang bunyinya tang-tong, gong, gung, gender, demung beda lagi. Tapi ketika
perbedaan-perbedaan itu menjadi satu, Jadi orkestra. tujuan yang sama, menghasilkan suara yang sangat merdu dan indah disukai semua kalangan tanpa membedakan tadi. Itu filosofi perbedaan, dan sepakat bahwa saya sampaikan juga, saya akrab sekali dengan Romo Kiai. Ya benar. Muslim, Kadang Romo, kadang Kiai. dengan Romo Budi dan beliaunya, saya tidak pernah berpikir saya itu akan nggak yakin dengan nilai-nilai keagamaan saya. Saya juga punya sajadah yang selalu bersih karena memang pakainya hanya kalau ada tamu. Ya, kalau saya Untuk disiapkan saya jadi Muslim, ya, saya bisa sholat di rumah Hindu, di rumah Katolik. Punya sajadah juga tidak pernah terganggu akidah dan keimanan saya, keluarga saya sekalipun. Justru semakin kuat. Nah, di situ Baik, ya. yang Ini toleransi aktif lagi ini. Nah, itu kira-kira cara pandang Hindu Wasudewa Kutumbakam, semua manusia bersaudara. Demikian. Oke. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita itu masih ada orang apapun agamanya Iya. ketika mempersoalkan perbedaan itu ya bahasa saya itu ya menentang takdir Tuhan, takdir Allah. Karena Tuhan itu, Allah itu menciptakan makhluknya aja itu nggak ada yang sama. Dunia ini kan yang pakar penduduk itu kan mengatakan sekitar di bumi 6 sampai 7 miliar tahun ini penduduk dunia. Satu dunia. Ya, 6 miliar itu kan nggak ada orang yang ininya apa namanya kalau yang sidik jari itu kan nggak ada yang sama itu. Satu pun ada yang sama ya. Seandainya itu sama, ini menghambat tugas polisi Iya. untuk menemukan kejahatan itu kan. Nah, justru memang harus berbeda. Maka ketika ada orang kok justru mengendaki sama dan tidak bisa menerima perbedaan, ya ini memang tidak diterima secara nalar dan itu menentang kodrat Tuhan yang kuasa. Baik dalam pandangan Islam itu Allah, dalam pandangan Katolik, Hindu itu nggak bisa, nggak mungkin kita itu. Maka yang ada kita itu kan menghargai perbedaan, bukan mempersoalkan perbedaan. Apalagi di Indonesia ini agamanya banyak sekali, 6 yang diakui kan, 1 kepercayaan. Kan sudah otomatis kita punya tetangga, mesti ada yang beda suku, beda agama, pasti ya ada banyak suku, Beda pendapat, beda pendapatan. juga termasuk beda pendapatan. Dan nggak apa-apa kan, memang itu takdir itu sudah. Itu menarik itu, Pak Saikan. Jadi dunia dihitung kurang lebih 7 miliar. Iya. Kalau dalam perspektif saya Katolik, ada loh ya orang Katolik yang bilang, lu Yesus itu ya hanya menyelamatkan kita. Ya enak, kita tuh hanya 1 miliar, masuk sing 6 miliar ciri apa ya ora mungkin. Iya. Allah macam apa membiarkan 6 miliar Iya. masuk neraka dan hanya 1 miliar yang enggak swarga, nonsens. Itu salah satu ya, jadi edukasi untuk menyadarkan bahwa di dalam Katolik pun Allah diimani sebagai Bapa semua orang tanpa diskriminasi. Dan kalau orang Katolik punya klaim Yesus juru selamat, lu ya tidak mungkin juru selamat hanya yang Katolik diselamatkan. Lah kok enak. Aku ikut siapa gitu ya? Lah, dalam perspektif iman Katolik saya katakan dulu orang sumber penderitaan di kayu salib, penebusan yang dilakukan oleh Yesus, kalau yang diselamatkan hanya 1 miliar. Nah ini ada yang sama dengan Muslim secara nggak langsung. Kalau kita kan Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus Allah ke bumi ini harus menjadi rahmat, menjadi ya orang yang bisa mendamaikan, pengayom bagi makhluk di seluruh alam. Tidak melihat agamanya apa, maka Islam itu harus bisa mengayomi semua agama, semua suku, semua budaya. Ketika di Injil itu pun seperti itu, ini kan sebenarnya sama, hanya kata saja. Ada, tadi ada irisan yang bisa ketemu. Sampai saya aksepkan begini, kalau dalam Katolik itu kan yang namanya misa, perjamuan. Salah satu kalimat yang diulangi itu kalimat Yesus yang mengatakan begini.
inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Iya. Tidak dikatakan Semua. inilah Khusus. piala Ya. darahku yang Nasrani, ditumpahkan ya. bagimu dan khusus pengikut-pengikutmu. Kan? Itu kan Arabnya Bama arsalna Ya. illa rahmatan. Masa firman sesempit itu pemahamannya kan begitu. Firman Oke. kok sesempit itu. Oke, sebelum Romo menutup perbincangan ini yang semakin Seru. seru. Makin seru. Ini Jangan dari dihabiskan Pak Taslim. jangan dihabiskan, Nanti tapi nggak ada tema ya, lagi. tapi setidaknya ini menarik. Ini kan tanggal 3 Januari ya. Ini kebetulan Pak Eko ini orang Kemenak gitu, jadi ini kita juga rangkanya juga dalam rangka mengikut senang hari amal bakti Pancasila yang ke-76 ya. Jadi perbincangan kita tadi nampaknya sudah ke arah penguatan moderasi beragama. Juragan, betul. Iya, yang juragan tadi itu. Ini kan satu tadi indikatornya kan ada 4. Satu komitmen kebangsaan tadi sudah bincang itu. Yang kedua toleransi tadi kan keren. Kemudian yang ketiga anti kekerasan. Kita sudah tidak menginginkan itu. Yang keempat yang menarik itu local wisdom. Bagaimana orang Muslim menolong Romo yang Katolik, itu kan, bannya pecah, justru umatnya itu yang sebelumnya tidak ngeh kan begitu. Ini kan kode gini. dan itu kan local wisdom yang dihayati oleh sang sopir truk itu tadi kan, cerita ini menarik. Local wisdom yang soal orang mau jual ayam yang untuk perjamuan Natalan itu juga harus diure karo gitu ya. Nah, saya kira ini menarik. Karena itu ya saya ucapkan Pak Eko selamat HAB Terima kasih. Hari Amal Bakti. Semoga Kemenak semakin ikhlas beramal. Kenapa kita juragan pada hari ini itu dalam rangka HAB Kemenak? Karena Kemenak itu kan biar tidak ada yang salah paham bahwa Kemenak tidak hanya milik Islam. Ya, ya. Kemenak itu milik semua agama. Ya, Bukan, semua agama. bukan Kementerian Islam. Ya. Maka Romo juga orang Kemenak, warga Ya. Kemenak, Ya. Kemenak, apalagi Pak Eko juga Kemenak, Pak Tas juga Kemenak, gitu kan. Ya. Jadi dalam rangka Ya. ini, jadi kita juga sebagai orang Indonesia juga Kemenak itu miliknya orang Indonesia, tidak hanya miliknya orang Islam. Kemenak Oke. yang membawa kemenangan untuk semua. Oh, oke. Begitu. Harus ditampilkan sebagai agama atau untuk inspirasi, bukan aspirasi lagi. Ah, ya, ya. Ya. Agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Itu kan jargonnya Gus Menteri. Harus betul-betul. Kita jago di sini ini dalam rangka mewujudkan agama sebagai inspirasi. Ya, bukan aspirasi. Untuk kita Inspirasi akan yang menjadi membuat dia sesuatu terus apa. maju berkembang dalam kerukunan dan kebersamaan. Luar biasa. Oke. Sip. Monggo Romo, terima kasih. Monggo di Closing, Ustaz. closing. Sahabat berhadapan kasih, pedagogis yang terkasih, ini tamu-tamu sudah jagongan urusan agama yang Toleran. juragan singkatannya begitu. Ada tamu-tamu terhormat, mulai dari pojok ya, Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji Taslim Syahlan, Berkah dalam. kita semua. Lalu ada Pak Eko, juga FKUB Provinsi Jawa Tengah, tapi juga unsur Kemenak. Guru agama Hindu, Pak. Guru agama Hindu, ya. Dan kemudian ada Gus Saihan. Gus Saihan, Dokter. sahabat saya yang sekali ketemu waktu acara di Kemenak langsung klik, dan ada follow up. Ini bukan follow up terakhir, akan terus tindak lanjutnya. Iya. Syukron katsir. Jazakumullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya panggil Romo Kiai. Romo Kiai Budi. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Oke. Berkah dalam Romo. Berkah dalam Romo. Berkah dalam Romo. Juragan-juragan
Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih.